semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini merupakan nama virusnya, nama penyakitnya adalah COVID-19. Oke, jadi seperti kita tahu ya bahwa COVID-19 ini telah menjadi pandemi, menjadi penyakit yang telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga hingga saat ini kasusnya pun masih terus meningkat di berbagai negara, di berbagai tempat, bahkan varian-variannya sudah semakin banyak. Ya, baik dari alpha, beta, delta, hingga omikron saat ini. Oke, tetapi sebenarnya pada prinsipnya bahwa cara bagaimana virus ini bisa menginfeksi manusia dari varian apapun memiliki prinsip dasar yang sama. Jadi hari ini kita akan bahas terkait hal itu. Oke, jadi kita harus sebelum masuk ke dalam hal tersebut, kita harus mengetahui profil umum dari virus SARS-CoV-2 ini. Jadi SARS-CoV-2 ini itu termasuk ke dalam famili coronavirus, yaitu merupakan famili virus yang besar dan umum ditemukan pada hewan dan manusia. Nah, kalau kita melihat secara historis atau catatan sejarah selama 2 dekade ke belakang, ya 20 tahun terakhir, bahwa ada 2 catatan infeksi yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu SARS ya tahun 2002 dan juga MERS tahun 2012. SARS ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini waktu itu juga berasal dari China. Sedangkan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome ini asal dari daerah Timur Tengah waktu itu, pada tahun 2012. Namun baik SARS maupun MERS pada saat itu tidak sampai menyebabkan pandemi seperti COVID-19 ini. Tetapi infeksinya hanya terjadi secara lokal, ya, hanya di negara-negara tersebut. Nah, lalu berikutnya kita harus melihat bahwa coronavirus ini diyakini memerlukan sesuatu yang dikenal sebagai intermediate host supaya bisa ditransmisikan ke manusia. Ya, jadi sebenarnya asalnya coronavirus ini kebanyakan yang bersifat penyakit itu dari hewan. Nah, supaya dari hewan ini bisa ditularkan ke manusia, itu membutuhkan suatu intermediate host atau kita sebut sebagai inang tengah, ya, inang transmitter. Nah, kalau untuk waktu SARS 2002 itu diyakini coronavirusnya berasal dari hewan rakun pada waktu itu. Ya, rakun sebelum transmisikan ke manusia. Sedangkan untuk COVID-19 sekarang, asal muasalnya sampai saat ini masih tanda tanya besar. Ya, bahkan waktu terakhir WHO, World Health Organization, masih belum dapat menemukan jawaban pasti mengenai bagaimana sebenarnya SARS-CoV-2 ini bisa muncul. Tetapi info sementara bahwa SARS-CoV-2 ini itu berasal dari kelelawar dan juga dari terenggiling. Kenapa? Karena adanya kesamaan genetik, yaitu RATG13 ini antara SARS-CoV-2 dengan mereka sebesar 96%. Jadi diyakini mungkin ini berasal dari kelelawar dan terenggiling yang sebagai intermediate host antara coronavirus dengan kita sebagai manusia. Oke, lalu kita melihat lebih mendetail SARS-CoV-2 ini secara struktur dan juga perangkat virus. Jadi kita melihat kemampuan virus ini seperti apa. Nah, sebenarnya nama coronavirus, corona ini sebenarnya merujuk kepada bentuk tanduk, ya, tanduk-tanduk yang ada pada virus ini, yang kita sebut dengan reseptor. Secara ilmiahnya kita sebut sebagai reseptor. Nah, reseptor ini bentuknya seperti mahkota, ya, bentuknya seperti mahkota, atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai corona. Nah, oleh sebab itu disebut sebagai coronavirus. Nah, untuk coronavirus ini atau SARS-CoV-2 ini bisa menempel atau bisa menginfeksi, ya, bisa menginfeksi manusia, itu membutuhkan reseptor yang cocok, ya. Jadi reseptor yang dimiliki oleh oleh virus ini atau oleh SARS-CoV-2 ini harus cocok dengan salah satu jenis reseptor yang ada di tubuh manusia. Nah, ternyata setelah diteliti, reseptor yang cocok ini disebut dengan ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, ternyata ACE2 ini mayoritas itu banyak terdapat di paru-paru atau organ pernafasan. Ya, ada juga di jantung, sedikit di saluran cerna dan juga ginjal. Oleh sebab itu, orang-orang yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini cenderung memiliki gejala atau simptom berupa gangguan saluran pernafasan seperti batuk, flu, demam, ya, sakit tenggorokan. Kenapa bisa demikian? Karena ACE2 ini atau reseptor ACE2 ini itu banyak terdapat di saluran pernafasan.
Dan coronavirus sangat suka dengan reseptor tersebut. Kenapa? Karena cocok. Bisa klop seperti kunci dengan gemboknya. Bisa klop sehingga bisa masuk ke dalam sel. Nah, kita melihat lebih dalam lagi bahwa virus ini itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah kita sebut dengan S protein atau spike glycoprotein. Itu merupakan bagian yang bertanggung jawab dengan agregasi dengan reseptor ACE2 tadi. Ya, kita sebut dengan S protein atau kita sebut dengan spike protein. Yang kedua adalah E protein. E protein itu envelope, bertanggung jawab dalam proses replikasi virus. Jadi ketika virus ini sudah masuk ke dalam sel, maka E protein ini bertanggung jawab dalam memproses replikasi atau perbanyakan dari virus ini. Lalu ada M protein itu atau membran sebagai pusat integrasi. Ada N protein atau nukleokapsid. Nukleokapsid ini seperti pelindung materi genetik. Lalu kita melihat juga bahwa ternyata afinitas atau daya ikat si SARS-CoV-2 ini ternyata 20 kali lebih kuat dibandingkan SARS 2002 lalu. Ya, sehingga oleh sebab itu pada saat ini COVID-19 itu bisa menjadi pandemi. Kenapa? Karena daya infeksinya lebih kuat sebanyak 20 kali. Sedangkan SARS-CoV-2 itu SARS 2002 waktu itu hanya sedikit yang terinfeksi. Kenapa? Karena daya ikatnya atau afinitas untuk menginfeksi seseorang itu cenderung lebih rendah. Nah, lalu kenapa dianjurkan oleh WHO atau sangat dianjurkan ya, bahwa kita harus mencuci tangan dengan sabun, harus menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa ternyata lapisan luar virus ini, ya, lapisan luar, kita bisa lihat lapisan luarnya. Lapisan luar ini ternyata terdiri atas membran lipid bilayer atau lapisan lemak. Oke. Nah, lapisan lemak ini ketika terkena sabun, deterjen, atau bahan-bahan seperti itu sangat mudah hancur. Oleh sebab itu sangat dianjurkan, bahkan sebagai suatu keharusan ya, bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun. Kenapa? Karena ketika tangan kita misalkan ada virus ini, ada SARS-CoV-2 ini di tangan kita, dengan mencuci tangan dengan baik, dengan benar, dengan sabun, maka pasti virus ini akan mati. Kenapa? Karena membrannya dapat hancur, kita hancurkan dengan menggunakan sabun. Oke, lalu kita lebih lanjut mengenai bagaimana SARS-CoV-2 ini bisa menginfeksi manusia. Nah, kita mengetahui bahwa sampai saat ini, proses transmisi virus ini atau SARS-CoV-2 ini, itu melalui droplet atau partikel kecil ketika seseorang batuk atau bersin, atau bahkan berbicara saja pun juga bisa. Berbicara, bernafas, itu dapat menularkan virus ini. Nah, virus itu sebenarnya adalah suatu, kita tidak bisa bilang sebagai molekul ya, karena virus ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam makhluk hidup ataupun benda mati. Karena sebenarnya virus ini itu tidak dapat bertahan di lingkungan luar. Ya, mudah sekali untuk mati di lingkungan luar, maka dia membutuhkan inang atau host untuk berkembang biak. Ya, jadi virus ini sebenarnya ketika tidak ada inang, kita bisa sebut sebagai benda mati, tetapi ketika sudah masuk ke dalam suatu inang, kita bisa bilang sebagai suatu benda hidup, karena dia bisa bergerak, bisa berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, virus yang berasal dari droplet ini ketika masuk ke dalam orang lain ya, ditransmisikan ke orang lain, itu bisa dua jalur. Yang pertama bisa melalui mulut atau oral, dan juga bisa melalui hidung atau nasal. Nah, virus ini lalu akan traveling, ya, berjalan menuju paru-paru atau sistem pernafasan kita. Karena kenapa? Balik lagi alasannya, karena reseptor virus ini atau spike protein tadi itu sangat suka dengan ACE2 inhibitor, ACE2 reseptor kita yang terdapat pada paru-paru dan saluran pernafasan kita. Yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa virus ini tidak dapat ditularkan lewat kulit. Jadi ketika ada virus yang menempel pada kulit kita, nah itu tidak bisa langsung masuk. Ya, virus ini hanya bisa masuk lewat membran mukosa. Ya, kita sebut dengan membran mukosa. Membran mukosa ini yang terbuka itu ada mulut dan juga hidung di sana. Nah, lalu ketika virus berada pada saluran pernafasan bagian atas ya, belum sampai paru-paru, misalkan ada di hidung, ada di tenggorokan, maka akan timbul gejala-gejala atau simptom seperti sakit leher, bisa juga pada beberapa pasien sakit kepala,
lalu ada banyaknya mukosa pada hidung, atau lendir pada hidung, layaknya pada flu dan batuk. Oleh sebab itu sangat sulit untuk mendeteksi sebenarnya SARS-CoV-2 ini apakah seseorang terinfeksi atau tidak pada stase awal. Kenapa? Karena simptomnya, gejalanya itu sangat mirip sekali dengan flu dan batuk biasa. Nah, lalu ketika seseorang mengabaikan hal tersebut dan tidak tertangani, maka virus akan bergerak menuju sistem pernapasan bawah, yaitu paru-paru. Ya, main utamanya adalah paru-paru. Nah, lalu sesampai di paru-paru, bergabung dengan reseptor ACE2, lalu masuk ke dalam sel paru-paru dan mulai berkembang biak. Jadi kalau kita lihat pada grafik di samping, ya, anggaplah ini adalah membran dari paru-paru kita, lalu ini adalah SARS-CoV-2-nya, lalu SARS-CoV-2 ini akan beragregasi dengan ACE2-nya, ya, kita bisa melihat ini penempelan antara S protein dengan ACE2-nya, lalu masuk, ya, kita melihatnya S2, S1, akhirnya masuk ke dalam sel. Nah, ketika virus ini masuk, ya, ketika sudah binding dengan ACE2 reseptor, lalu virusnya masuk, maka akan melepaskan viral genomic, ya, atau materi genetik dari virus ini akan dilepaskan oleh SARS-CoV-2. Kenapa dilepaskan? Karena SARS-CoV-2 ini ingin berkembang biak di dalam sel paru-paru kita. Oke, ingin berkembang biak di dalam sel paru-paru kita. Nah, lalu lebih lanjut, virus SARS-CoV-2 ini akan bereplikasi dengan berbagai mekanisme yang kita bisa sebut sebagai mekanisme transkripsi dan juga translasi, yang itu nanti sebenarnya akan dibahas dalam video lain mengenai biologi molekular. Dan juga dia akan menjalankan fase lysogenik. Ya, fase lysogenik ini artinya virus ini ketika sudah selesai berkembang biak di dalam sel kita, maka dia akan keluar dari sel tersebut dan sel yang menjadi tempat inangnya akan mati. Yang lysogenik itu berasal dari kata, kita lihat di sini, lysogenik itu sebenarnya berasal dari kata lysis, ya, artinya berasal dari akar kata lysis. Lysisnya kan artinya apa? Pecah, rupture, rusak. Nah, oleh sebab itu ketika virus ini sudah selesai berkembang biak di dalam paru-paru kita, ya, di dalam salah satu sel paru-paru kita, dia akan keluar, ya, keluar dari sel paru-paru tersebut, dan akhirnya sel paru-paru ini akan mati, ya, atau akan lysis. Oleh sebab itu, jalur replikasi dari SARS-CoV-2 ini cenderung menggunakan jalur lysogenik. Lalu ketika sel paru-paru kita mulai rusak, ya, destruksi besar-besaran, karena tidak mungkin hanya satu sel paru-paru yang diinfeksi. Ya, sekali masuk ke dalam tubuh pasien, biasanya virusnya bisa berjumlah mungkin jutaan, ratusan ribu, mungkin jutaan. Sehingga tidak mungkin hanya satu sel paru-paru yang terinfeksi, melainkan banyak sekali sel paru-paru yang terinfeksi. Oleh sebab itu terjadi destruksi atau penghancuran besar-besaran dari sel paru-paru. Nah, ketika paru-paru kita itu mengalami destruksi, maka akan timbul suatu respon imun. Ya, karena imunitas itu pada dasarnya berfungsi sebagai alarm ketika ada yang salah, ada invasi, ada masuknya benda asing, maka imunitas itu akan timbul atau akan bereaksi. Nah, respon imunitas yang pertama adalah inflamasi, adanya pembengkakan dan juga penumpukan mukosa sehingga orang tersebut menyebabkan batuk berdahak. Ya, jadi paru-paru kita menghasilkan seperti lendir, lalu lendir itu nanti akan berusaha dikeluarkan dari tubuh kita lewat mekanisme batuk sehingga terjadi batuk berdahak. Nah, secara anatomi kita tahu ya bahwa di dalam paru-paru itu terdapat berbagai macam kompartemen ya. Di situ ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveolus. Nah, virus ini ternyata sangat suka sekali dengan satu jenis sel atau satu jenis kompartemen yang ada di dalam paru-paru, yaitu adalah alveoli atau alveolus. Nah, sebenarnya alveoli ini atau alveolus ini sangat berperan penting pada paru-paru kita sebagai apa? Sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan CO2. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan manusia untuk bernafas. Nah, ketika alveolus ini diserang oleh SARS-CoV-2, maka sangat mungkin sekali orang tersebut mengalami kematian. Kenapa? Karena tidak bisa bernafas, oksigen tidak masuk, CO2 tidak keluar, manusia bisa meninggal atau mati. Nah, tadi kita sudah sebut ada alveolus, lalu bagi invasi SARS-CoV-2 secara umum ya, bagaimana dia bisa masuk ke dalam paru-paru kita lewat
agregasi penempelan antara spike protein dengan ACE2 receptor. Nah, sekarang kita membahas mengenai alveolusnya secara lebih mendalam. Bagaimana sih SARS-CoV-2 itu bisa menginvasi atau menginfeksi si alveolus ini? Ya, kita ini sedikit melihat diagram mengenai paru-paru kita, sistem pernafasan kita secara umum. Ya, kita melihat di sini ada hidung, lalu masuk ada sinus di dalam hidung ya, ada tiga tempat ya, 3 ruang sinus, lalu ada tenggorokan di sini, ada trakea, sistem pernafasan atas, lalu masuk ke dalam sistem pernafasan bawah, itu ada bronkus, lalu ada bronkiolus, cabang-cabang dari bronkus kita sebut dengan bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus itu terdapat satu kompartemen kecil yang kita sebut dengan apa? Alveoli atau alveolus. Nah, inilah tempat di mana SARS-CoV-2 ini sangat suka sekali. Oke, sangat suka sekali. Oke, lalu kita perbesar kembali alveolusnya. Alveolusnya kita perbesar. Ini salah satu dari alveolus alveolinya. Nah, kita melihat bahwa darah yang masuk ke dalam alveolus ini atau alveoli ini berfungsi apa? Untuk menukarkan antara oksigen dengan CO2. Ya, secara berkebalikan. Jadi CO2 dari jantung masuk ke paru-paru ditukar dengan oksigen. Oksigen dari paru-paru akan dimasukkan ke dalam jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di dalam alveoli ini terdapat 2 jenis tipe sel yang kita sebut dengan pneumocyte. Ya, ada tipe 1 pneumocyte dan tipe 2 pneumocyte. Nah, kita akan melihat bagaimana mekanisme SARS-CoV-2 dalam menginfeksi si alveoli ini, atau bagaimana caranya SARS-CoV-2 ini merusak alveolus lebih tepatnya. Nah, SARS-CoV-2 ini berdasarkan riset yang saya baca juga bahwa yang lebih cenderung untuk dirusak atau cenderung untuk dihancurkan oleh SARS-CoV-2 ini adalah tipe 2, ya, pneumocyte tipe 2, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pneumocyte tipe 1 juga dapat mengalami hal yang sama. Nah, intinya adalah ketika sel alveolus ini diserang oleh virus SARS-CoV-2, maka sel-sel ini akan mati, ya, akan mati, serangkaian kerusakan, kematian sel atau apoptosis, ya kita sebut dengan apoptosis, itu merupakan bagian dari kematian sel, sebutan untuk kematian sel. Maka apa? Maka sel-sel yang mati ini akan mengirimkan suatu sinyal atau alarm ke sel-sel yang ada di sekitarnya. Ya, seperti rangka pemberitahuan itu. Pemberitahuan bahwa ternyata ada invasi di daerah ini. Adanya zat asing yang menyerang, adanya molekul lain yang menyerang sistem pernafasan. Nah, sel-sel yang rusak ini, ya, misalkan kita katakan tipe 2 pneumocyte ini diserang oleh SARS-CoV-2, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa kimia yang berupa alarm yang kita sebut dengan apa? Interferon. Kita singkat IFN. Oke, interferon. Nah, interferon ini ada 2 tipe, yaitu tipe alfa dan juga tipe beta yang disekresikan. Nah, selain interferon, ternyata sel-sel yang mati ini juga mensekresikan senyawa lain yang berupa alarm, yang kita sebut dengan apa? AVP, antiviral peptide, atau kita sebut sebagai molekul protein antivirus. Jadi sebenarnya tubuh kita sudah mempunyai mekanisme mengeluarkan atau mengeliminasi virus yang masuk, yaitu dengan antiviral peptide. Tapi seperti kita tahu ya bahwa infeksi SARS-CoV-2 ini ketika masuk ke dalam tubuh pasien atau penderita, itu tidak hanya 1 atau 2 virus, melainkan jutaan. Sehingga apa? Sehingga AVP ini tidak dapat mengalahkan jumlah, kalah jumlah. Kita bisa kalah jumlah dengan SARS-CoV yang masuk, sehingga tidak ada efek antiviral peptide ini. Nah, ketika AVP ternyata sudah tidak berhasil dalam mengeliminasi si SARS-CoV-2 ini, maka IFN atau interferon yang tadi sudah disekresikan akan melakukan semacam mekanisme lain, ya, semacam menekan tombol darurat, ya, emergency button. Dia akan menekan tombol darurat yang kita sebut dengan DAMP, atau Damage Associated Molecular Pattern. Ya, ini merupakan tombol darurat yang ditekan oleh IFN. Untuk apa? Untuk melepaskan suatu senyawa kimia lain yang kita sebut dengan sitokin. Nah, sitokin ini akan merangsang berbagai macam sel-sel imunitas yang ada dalam tubuh kita untuk masuk ke dalam alveolus yang rusak ini.
Ya, sitokin ini akan merangsang seperti makrofag dan senyawa-senyawa mediator inflamasi lain seperti interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, ada tumor necrosis factor alpha, ada interferon juga. Nah, beberapa mediator inflamasi akan keluar juga dari sel pneumocyte 2 tadi yang terinfeksi. Ya, akan bergerak menuju kapiler paru-paru. Ya, jadi dari alveolus, ya kalau kita lihat pada gambar di sebelahnya, ini alveolus, ketika sitokin ini sudah melepaskan berbagai macam sel imunitas lain, ya, itu dia akan juga bergerak ke kapiler yang ada di sebelahnya. Ya, ini kan kapiler, ini ada pembuluh kapiler, ini juga pembuluh kapiler, maka dia akan bergerak ke dalam. Ya, dia akan bergerak ke dalam. Sehingga apa? Sehingga cairan yang berasal dari kapiler, ya, cairan, ini kan di sini ada cairan yang berasal dari kapiler paru-paru, itu akan dimasukkan ke dalam area infeksi. Kenapa harus demikian? Karena tubuh menganggap bahwa dengan adanya infeksi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh SARS-CoV-2 ini dapat diatasi dengan sapuan mukosa, sapuan air, sapuan lendir. Oleh sebab itu, dilakukan mekanisme dengan memasukkan cairan dari kapiler menuju daerah infeksi. Oke, akan memasukkan cairan dari kapiler menuju daerah infeksi. Tapi sebenarnya ini merupakan mekanisme bunuh diri, kalau bisa dibilang. Kenapa bunuh diri? Karena kita tahu bahwa tadi alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dengan CO2. Ya, itu merupakan molekul gas. O2 dan CO2 dalam hal ini adalah dalam bentuk gas. Ketika alveolus kita tertumpuk oleh cairan-cairan, lendir-lendir dan mukosa-mukosa, maka proses pertukaran gas ini antara O2 dan CO2 menjadi terhambat. Ya, karena kita tahu ya bahwa sifat gas itu tidak dapat menembus cairan. Sifat gas itu tidak dapat menembus barrier dari cairan. Sehingga apa? Sehingga oksigen yang mau masuk dari alveolus ke jantung maupun CO2 yang mau keluar dari jantung ke paru-paru menjadi terhambat. Ya, akan menjadi terhambat. Sehingga apa? Sehingga ketika halnya terus-menerus terjadi, oksigen tidak dapat masuk ke jantung dan ke seluruh tubuh kita otomatis, dan CO2 tidak dapat masuk atau keluar menuju paru-paru, maka akan terjadi suatu proses atau suatu kondisi yang kita sebut dengan hipoksia. Ya, kita sebut dengan hipoksia atau kekurangan oksigen. Kita bisa berada pada stase itu. Lalu selain hipoksia, karena itu menggambarkan apa? Ketidakberadaan oksigen di pembuluh darah, dan kita bisa menggambarkan juga suatu kondisi lain yang kita sebut dengan hiperkarbia, di mana CO2-nya terlalu banyak di pembuluh darah, tetapi tidak ada oksigen. Nah, CO2, kalau kita lihat ketika CO2 terlalu banyak, building up gitu CO2 di pembuluh darah, maka akan menyebabkan konversi CO2 menjadi H2CO3. H2CO3 ini kita sebut sebagai asam karbonat. Nah, ini adalah molekul asam. Ketika molekul asam terlalu banyak dalam pembuluh darah, maka akan masuk ke dalam fase yang kita sebut dengan asidosis. Ini akan berhubungan dengan apa? Dengan pH darah kita. Jadi pH darah bisa menjadi lebih asam dari yang seharusnya, dan tentu ini bukan merupakan suatu kondisi yang baik bagi tubuh kita. Oke, itu adalah bisa kita katakan sebagai semacam komplikasi awal apa yang bisa terjadi ketika SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu berikutnya adalah ketika cairan dari pembuluh kapiler tadi itu masuk membanjiri alveolus yang terinfeksi, itu juga di dalam cairan itu terdapat sel-sel imunitas lain, ya, seperti neutrofil, basofil, eosinofil, dan sel-sel lain. Ya, neutrofil ini akan diaktifasi oleh interleukin 8, menghasilkan suatu senyawa kimia lain yang kita sebut dengan ROS, reactive oxygen species, reactive oxidative species. Nah, ROS ini juga diharapkan sebagai suatu bisa kita katakan inisiator untuk membunuh virus dan mengeliminasi sel-sel yang rusak. Tetapi sekali lagi, sama seperti antiviral peptide tadi, ketika jumlah virus yang masuk sudah terlalu banyak, maka ROS ini juga sama tidak dapat menampung infeksi sebanyak itu, tidak dapat menampung
serangan invasi virus sebanyak itu. Sehingga apa? Sehingga ROS ini dapat ya kita bisa katakan membabi buta. Ya, ROS ini dapat menyerang secara membabi buta, baik sel sehat, sel sakit, dia akan menyerang semuanya. Sehingga apa? Sebenarnya dengan adanya ROS ini menyebabkan sel menjadi tambah rusak. Sel tambah rusak. Menyebabkan sel menjadi lebih rusak dari yang sebelumnya. Justru tidak menguntungkan sebenarnya. Lalu berikutnya adalah dengan adanya keberadaan mediator inflamasi tadi, ya seperti interleukin, tumor necrosis factor, adanya sitokin juga, dapat meningkatkan faktor prokoagulasi dan menurunkan faktor antikoagulan. Artinya apa? Koagulasi itu artinya adalah penggumpalan darah. Ya, maka oleh sebab itu, orang-orang yang menderita COVID, ya, itu ketika mengalami komorbid, ada yang memiliki masalah pada sistem peredaran darah atau kardiovaskular, maka dapat menyebabkan formasi penggumpalan darah di sana, blood clotting. Oke, lalu berikutnya sel-sel yang rusak, ya, tipe 2 pneumocyte tadi, ketika rusak juga dapat mengirimkan suatu hormon, ya, suatu hormon yang kita sebut dengan prostaglandin. Dan leukotriene ini dapat menyebabkan pasien menjadi demam, ya, pasien menjadi demam itu karena adanya prostaglandin dan leukotriene. Itu menjadi demam dan juga batuk. Nah, tetapi leukotriene juga dapat merangsang konstriksi bronkus dan juga dapat menyebabkan sulit bernafas sebenarnya atau hipoksia. Jadi terkadang tubuh kita dalam bereaksi terhadap suatu invasi atau patogen yang masuk ke dalam tubuh, terkadang reaksinya tidak tepat karena banyaknya invasi yang masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengandalkan 100% sebenarnya untuk membiarkan infeksi tersebut ya pada fase awal. Terkadang banyak orang yang berpikir terinfeksi COVID nanti bisa sembuh sendiri, ternyata tidak. Ya, ketika tubuh kita bereaksi terlalu berlebihan, ya dengan adanya mekanisme ini dan itu, maka dapat sebenarnya memperburuk kondisi tubuh kita. Nah, semua kejadian kompleks ini yang tadi kita sudah bahas di atas, ya, komplikasi-komplikasi yang ada, itu kita sebut sebagai SIRS atau Systemic Inflammatory Respiratory Syndrome, dan juga bisa kita sebut sebagai DIC, Disseminated Intravascular Coagulation. Ya, untuk yang faktor antikoagulan, terjadi penggumpalan darah, itu kita sebut dengan DIC. Oke, mungkin itu sekian mengenai COVID-19, mengenai SARS-CoV-2. Mudah-mudahan melalui video ini, bagi siapapun yang menonton, dapat lebih memahami mengenai bagaimana SARS-CoV-2, COVID-19 bisa menginfeksi setiap dari kita, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, lalu menjaga jarak, dan juga jangan lupa untuk melakukan vaksinasi ketika sudah termasuk jadwalnya, sudah ada jadwalnya, langsung melakukan vaksinasi, karena dengan hal-hal tersebutlah kita dapat mencegah penyebaran virus ini lebih lanjut. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.